Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membaca peta konsep dari CRH pemicu 2. Untuk CRH pemicu 2 ini peta konsepnya dibagi dua mekanisme. Yang pertama efek kafein dan yang kedua adalah kelistrikan intrinsik dari jantung. Yang pertama dari kafein dulu. Pertama, kafein itu merupakan inhibitor kompetitif dari siklik AMP dan juga antagonis adenosin. Kenapa bisa demikian? Karena struktur kafein itu ada struktur kafein yang menyerupai adenosin, yaitu ya struktur yang ada nililnya. Nanti itu kalian bisa lihat sendiri di supporting slides yang sudah saya siapkan. Setelah itu kita lanjutkan saja ke perannya sebagai antagonis adenosin. Untuk adenosin sendiri di tubuh reseptornya ada beberapa, tapi saat ini akan saya highlight adalah reseptor A2A yang merupakan GS couple atau simultatorik dan juga reseptor A1 yang merupakan GI couple atau inhibitorik. Untuk reseptornya ini ada di mana saja yang berpengaruh pada kasus ini. Yang pertama ada langsung ke jantung yaitu pada sel nodal dan sel kontraktil dan ada juga yang ke otak. Untuk ke otak ini nanti sambungannya adalah aktivitas dari saraf simpatik. Tapi untuk sel nodal dan sel kontraktil itu fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitas adenilil siklase yang kemudian akan meningkatkan CAMP dan akan meaktifasi dari PKA. Untuk itu nanti secara lebih lengkapnya akan pergi ke mana saja di sel jantung tersebut. Yang pertama ada beberapa, ini saya sengaja dibarisin. Ada ke HCN channel atau Fanny channel, ada ke troponin I sama fosfolamban, ada juga ke L-type calcium channel, dan ada juga ke RIR atau ryanodin 2. Ini kerjanya cukup ada dibagi tiga nih. Yang pertama, dari peningkatan CAMP sendiri bisa langsung melalui CNBD atau cyclic nucleotide binding domain yang ada pada HCN channel karena HCN sendiri memiliki kepanjangan hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated. Maksudnya dari sini adalah yang Fanny channel tuh selain terbuka karena hiperpolarisasi, dia juga terbuka bisa jadi karena ada CAMP yang berikatan. Kan ini cyclic nucleotide CAMP kan cyclic nucleotide gated. Nah, makanya itu bisa membuka HCN channel. Kalau misalkan si channel Fanny-nya terbuka lebih cepat, itu akan mempercepat aktivasi Fanny channel yang akan meningkatkan laju depolarisasi spontan pada otot jantung dan bersifat chronotropik positif atau meningkatkan heart rate. Jadi bisa dibilang HCN channel ini kan khusus ada di sel nodal jantung. Jadi ini kejadiannya di sel nodal. Selanjutnya adalah ini aktivasi dari PKA. Untuk aktivasi PKA ini kerjanya di sel kontraktilnya karena yang memiliki struktur toponin I, fosfolamban, L-type calcium channel, dan RIR2 secara lengkap itu adalah sel kontraktil pada jantung. Untuk pertama, aktivasi PKA itu ada yang difasilitasi kembali oleh AKAP, ada juga yang langsung. Aktivasi PKA yang langsung memfosforilasi troponin I dan fosfolamban itu akan menurunkan aktivitas dari troponin I dan fosfolamban. Apabila troponin I aktivitasnya menurun, itu akan menurunkan afinitasnya terhadap kalsium. Dan ketika afinitasnya turun, itu akan mempercepat relaksasi. Dan itu sama juga dengan fosfolamban. Apabila fosfolamban aktivitasnya menurun, itu akan meningkatkan aktivitas SERCA atau ini tuh kayak protein yang tugasnya buat reuptake kalsium. Diingat kembali ini kan otot ya, dan otot itu akan relaksasi apabila kalsiumnya mengalami reuptake. Jadi kayak aktivitas protein yang melakukan hal tersebut ditingkatkan sehingga kalsiumnya lebih cepat gitu buat
balik lagi ke sarkoplasmik retikulum sehingga akan mempercepat relaksasi juga dan itu disebutnya efek lusitropik positif. Lalu setelah itu yang difasilitasi oleh AKAP ada dua, yaitu yang L-type calcium channel dan ryanodin 2. Untuk L-type calcium channel itu berarti meningkatkan konduktasi CA terhadap miokardium alias meningkatkan kadar CA dari si miokardium tersebut. Kalau misalkan CA-nya banyak, itu akan meningkatkan kontraktilitas atau kekuatan kontraksi dari otot jantung. Lalu setelah itu untuk RYR2 sendiri akan meningkatkan pelepasan kalsium yang dari sarkoplasmik retikulum. Jadi selain kalsiumnya makin banyak akibat terbukanya L-type channel, kalsium pada otot jantung, otot jantungnya, kalsiumnya juga meningkat dari pelepasan yang keluar dari sarkoplasmik retikulum. Sehingga kalsium dari luar ataupun yang dari simpenannya itu sama-sama meningkatkan kontraktilitas miokardium dan itu bersifat inotropik positif atau kayak si otot jantungnya itu bisa berkontraksi lebih kuat. Nah, untuk itu kan efek inotropik positif itu akan meningkatkan afterload. Apabila afterload meningkat, itu akan meningkatkan stroke volume dan kemudian akan meningkatkan cardiac output. Selain stroke volume, ada juga peningkatan heart rate yang diakibatkan dari eh, siklik AMP yang dapat mempercepat terbukanya Fanny channel atau HCN channel yang meningkatkan heart rate yang sama-sama dapat meningkatkan cardiac output karena untuk diingat kembali kalau cardiac output itu sama dengan stroke volume dikali heart rate. Nah, selain itu nanti kita akan cerita tentang peningkatan TPR dari aktivitas saraf simpatis. Jadi peningkatan cardiac output yang ditambah dengan peningkatan TPR itu nanti akan meningkatkan MAP atau mean arterial pressure rata-rata tekanan arteri dan itu akan meningkatkan tekanan darah ditunjukkan pada nanti yang tekanan darahnya meningkat. Lalu selanjutnya kita akan bahas efek kafein pada otak. Di otak itu nanti kafein akan menghambat sekresi GABA oleh VLPO atau ventrolateral preoptic nucleus yang ada di hipotalamus. Setelah sekresi GABA-nya dihambat, berarti VLPO itu kan awalnya akan pergi ke apa? GABA yang dari VLPO akan pergi ke locus coeruleus, akan menghambat sekresi norepinefrin dari locus coeruleus yang ada di pons. Tapi karena kafein ini menghambat sekresi GABA, jadi gak ada lagi GABA atau ini agen-agen inhibitorik yang dapat menghambat sekresi norepinefrin oleh locus coeruleus. Oleh karena itu, terjadi peningkatan sekresi norepinefrin karena kan nggak ada yang ngehambat gitu. Jadi sekresinya meningkat. Nah, itu dari locus coeruleus itu ada dua jalur, ada yang bisa langsung meningkatkan aktivitas RVLM atau rostral ventrolateral medulla atau ada juga yang lewat aktivasi NTS Nucleus Tractus Solitarius yang nantinya akan menurunkan aktivitas caudal ventrolateral medulla yang akan meningkatkan aktivitas RVLM. Jadi ya intinya ujung-ujungnya inilah peningkatan aktivitas RVLM. Nanti norepinefrin yang dari RVLM itu akan meningkatkan sekresi norepinefrin yang ada di IML. IML itu intermediolateral di medula spinalis pada T1 sampai L2. Nanti terbagi lagi, ada yang ke paravertebral ganglion dan ada juga yang ke vertebral ganglion. Ini untuk sedikit mengulas paravertebral ganglion dan prevertebral ganglion itu merupakan ganglion yang milik saraf simpatis. Nanti bisa dilihat kembali di supporting slide yang sudah saya siapkan. Untuk paravertebral ganglion ini nanti akan menuju jantung, ada yang menuju jantung, ada yang menuju arteriol dan juga kapiler-kapiler di perifer. Kalau yang menuju jantung itu akan
akan diterima oleh reseptor beta satu yang sama-sama bersifat simultatorik. Ini yang diterima oleh reseptor beta satu tuh norepinefrin ya, karena kita dari tadi ceritanya tentang norepinefrin. Nah, nanti reseptor beta satu tuh ada di mana? Reseptor beta satu ada di sel-sel jantung, yaitu di baik di sel nodal ataupun sel kontraktil. Dan nanti efeknya sama aja kayak tadi yang langsung kena sama kafein. Ini tuh mirip gitu. Ini kan kesini ring, ini berarti efeknya sama aja. Nah, untuk itu yang kan ada yang ke jantung, ada yang ke arteriol sama kapiler kapiler perifer. Lain itu ada juga yang prevertebral ganglion itu perginya ke pembuluh darah vena. Sebenarnya ini aku ini yang hasil aku cari itu seperti ini gitu. Kayak kalau para vertebral tuh cuman ke arteriol. Jadi venanya tuh dari prevertebral ganglion. Tapi ini sepertinya masih bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut. Karena aku sedikit gak yakin. Tapi ini aku udah hasil mencari kok. Nah, nanti arteriol sama kapiler dan vena itu punya reseptor apa? Mereka itu punya reseptor alfa satu. Alfa satu tuh GQ couple. Untuk sedikit mengulas, GQ couple itu gampangnya biasanya ditemukan di otot polos. Nah, kan otot polos baik itu otot polos pembuluh darah atau kayak mioepithelium. Nah, itu biasanya punya reseptor GQ couple. Kalau misalkan ada reseptor GQ couple di sana, si GQ couple itu akhir dari reaksi reseptornya akan menghasilkan inositol trifosfat IP3 sama diasilgliserol dan itu membantu dalam kontraksi dari otot polos. Untuk kasus ini adalah kontraksi dari otot polos pembuluh darah atau biasanya disebut FSMC, vascular smooth muscle cell gitu. Nah, peningkatan kontraksi otot polos pembuluh darah ada yang vasokontriksi sama venokontriksi. Vasokontriksi itu arteriol sama kapiler, venokontriksi berarti vena. Untuk vasokontriksi nanti akan meningkatkan afterload dan juga meningkatkan total peripheral resistance yang nanti akan membantu dalam meningkatkan MAP bersama dengan cardiac output. Untuk venokonstriksi itu akan meningkatkan venous return. Venous return yang meningkat akan meningkatkan preload. Peningkatan afterload dan juga peningkatan preload akan meningkatkan stroke volume. Peningkatan stroke volume itu nanti akan menyebabkan kontraksi ventrikel kiri meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena untuk melawan mean arterial pressure, ya mean arterial pressure ya, apa aorta? Kalau nggak salah, mean arterial pressure. Nah, mungkin sedikit dibahas aja ya, kenapa ventrikel kiri harus bisa melawan tekanan dari arteri itu. Kalau kalian ingat, dari ventrikel kiri ke aorta tuh kan melewati katup semilunar aorta. Dan apabila katup tersebut mau terbuka, itu tuh harus ventrikel kiri harus punya tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang ada di aorta. Apabila tekanannya nggak cukup besar, itu nggak akan bisa keluar darahnya dari sana. Jadi itu alasan kenapa kontraksi ventrikel kiri meningkat supaya bisa membuka katup semilunar aorta dan meneruskan aliran darah gitu. Nah, kontraksi ventrikel kiri yang meningkat itu membuat ictus cordis teraba kuat. Itu untuk efek kafein di jantung. Terus semuanya aku tambahin yaitu efek kafein pada ginjal. Jadi sama ginjal di ginjal kafein itu antagonis adenosin. Jadi dia kerjanya di reseptor adenosin. Ini untuk yang aku dapatkan ya. Kalau misalkan reseptor adenosinnya juga sama seperti yang tadi reseptor A2A sama reseptor A1. Untuk reseptor A2A perginya ke mana aja? Pertama perginya ke
sel granulosa juxtaglomerular sama ke fasa aferen. Sedangkan untuk reseptor A1 itu perginya ke fasa aferen. Efek dari kafein yang berikatan dengan reseptor A2A di sel granulosa juxtaglomerular adalah renin yang tidak tersekresi. Kalau renin tidak tersekresi, tidak ada aktivitas RAAS, tidak ada aktivitas RAAS itu akan meng, dia, membuat diuresis tidak ada yang menghambat karena kan RAAS tuh nanti produknya adalah vasopresin sama ADH. Apabila reseptor eh ADH dan aldosteron, astagfirullah. Vasopresin kan sama aja kayak ADH. ADH dan aldosteron. Jadi ADH sama aldosteron itu kan akan pergi ke nefron distal dan meningkatkan reabsorpsi air. Tapi karena tidak ada peran dari hormon tersebut, maka tidak akan terjadi reabsorpsi air di nefron distal. Kalau misalkan reabsorpsi air gak ada, itu akan meningkatkan diuresis justru. Jadi tidak ada yang menghambat diuresis. Nah, lalu ini terkait fasa afren sama fasa eferen. Efek dari kafein adalah membuat fasa eferen menjadi vasokonstriksi dan fasa afren vasodilatasi. Kedua hal tersebut akan mengaruhi ke peningkatan tekanan hidrostatik glomerulus yang kemudian akan meningkatkan laju filtrasi dari glomerulus, peningkatan laju filtrasi dan juga tidak ada penghambatan diuresis oleh ADH ataupun aldosteron itu akan meningkatkan diuresis. Jadinya kita kalau minum kopi atau minum teh itu bawaannya mau kencing mulu, yaitu karena perginya kayak gini. Terus ini kan sedikit berlawanan sebenarnya. Kalau kafein itu kan di sini kerjanya akan meningkatkan aktivitas simpatis gitu. Tapi di sini malah meningkatkan diuresis. Soalnya kalau kalian ingat, simpatis sama diuresis tuh kayak eh, musuh gitu, berbeda. Kalau simpatis aktif berarti gak akan diuresis. Kalau simpatis gak aktif berarti bakal diuresis. Tapi kenapa bisa kafein itu malah meningkatkan diuresis? Bukannya di sini tertulis bahwa dia akan meningkatkan aktivitas simpatis. Ya mungkin karena kalau ke ginjal itu kan dia punya reseptornya langsung ya. Sedangkan kalau jalur simpatis nu simpatis ini cukup panjang gitu. Kayak harus ke otak dulu, harus ke VLPO dulu, harus ke LC, ke RVLM, ke IML, ke sini ke sana ke situ ke sana gitu. Itu jauh. Kalau ini kayak ya udah langsung kena aja, langsung kena langsung apa gini nih, langsung ke fasa efren sama fasa afren yang langsung peningkatan lanjut filtrasi. Makanya efek yang paling kuat pada tubuh itu dari diuresisnya, bukan penghambatan diuresis oleh simpatis. Ini tuh untuk efek kafein, untuk selanjutnya adalah dari ini, deng, nanti gedein dulu kali ya. Aduh, kelistrikan intrinsik jantung. Untuk kelistrikan intrinsik jantung sebenarnya aku lebih menyarankan untuk membaca file yang udah aku siapkan. Ini semua baik Petcon ataupun filenya ada di satu folder yang sama dan linknya udah ada juga sih harusnya. Nah, jadi kita bahas dulu terkait otot jantung. Otot jantung itu terbagi menjadi dua, ada nodal sel atau sel-sel pacu jantung, pacemaker jantung, dan ada juga kontraktil sel, sel yang emang fungsinya sebagai otot secara biasa gitu ya. Otot kerjanya apa? Kontraksi, makanya disebut kontraktil sel. Nah, ini ekstrinsik kenapa? Ini singkat aja ya, simpatis tuh ke sel nodal dan sel kontraktil, ada di dua-duanya reseptornya. Kalau di sel reseptor simpatis itu beta satu ya. Tapi kalau parasimpatis itu cuman ke sel nodal aja. Jadi reseptor parasimpatis tuh ada di sel nodal aja. Reseptornya apa? Muskarinik 2. Nah, itu nice to know aja lah ya. Nah, ini otot jantung, ciri khasnya apa? Punya intercalated disc. Intercalated disc ini gak ada di mana-mana, cuman ada di dia doang, cuman ada di otot jantung. Intercalated disc tuh maksudnya apa? Itu adalah kayak istilah gabungan dari desmosom sama gap junction. Untuk desmosom sendiri memiliki berbagai protein pembentuk yaitu ada kaderin, plaque, sama keratin. Nah, itu harusnya ada sih di file yang aku siapin.
Nah, fungsi anchoring junction itu apa? Supaya otot jantung terus terhubung meski terus-terusan melakukan kontraksi yang kuat. Bayangin kalau jantung tuh, otot jantung tuh kontraksinya kuat banget gitu. Kalau misalkan saling selnya gak ada pengikat gitu, gak ada yang saling anchor kayak jangkar yang saling mengikat satu sama lain, itu bisa aja si selnya pecah atau kayak apa ya, aur-auran gitu, karena gak ada yang mengikat. Itulah fungsi desmosom di situ. Lalu ada juga gap junction. Gap junction itu terdiri dari konekson protein protein konekson yang protein konekson itu terdiri atas protein koneksin gitu. Lucu sih konekson koneksin. Nah, untuk gap junction sendiri fungsinya untuk apa? Supaya otot jantung bekerja secara terkoordinasi atau istilah kerennya ini fungsional sinsitium gitu. Jadi kenapa otot jantung perlu bekerja secara terkoordinasi gitu, harus kerja secara beraturan, berirama. Karena kalau enggak itu enggak akan menghasilkan kontraksi yang cukup kuat gitu. Kayak bayangin aja umpamanya kayak ombak gitu. Kalau ombak kan kalau ombak sekali dua kali itu gak ngehasilin efek yang besar ya. Tapi kalau misalkan air di pantai tiba-tiba surut banget dan tiba-tiba balik sebagai ombak yang besar, itu bisa jadi tsunami. Nah, itu fungsinya kenapa kita perlu gap junction supaya bisa menghasilkan gerakan atau kontraksi yang terkoordinasi yang menghasilkan kontraksi yang lebih besar juga, efek yang lebih besar itu, dorongan yang lebih besar. Dan ini pula yang terjadi pada miometrium. Ini cukup nyambung sih. Miometrium juga kan kayak gitu ya, harus cukup tebal, cukup memiliki banyak reseptor oksitosin dan memiliki banyak gap junction supaya bisa menghasilkan suatu dorongan yang berirama dan kuat seperti tsunami gitu. Nah, ini terbagi dua pacemaker. Nah, untuk pertama dari sel nodal dulu, bagian-bagiannya ada apa? Nah, ini sih yang paling sangat dan hanya dimiliki oleh sel nodal tuh ini Fanny Channel atau tadi HCN. Apa kepanjangan HCN? Hyperpolarized Activated Cyclic Nucleotide Gated Channel. Nah, terus proses dari pacemaker di sel nodal tuh untuk listrikannya ada depolarisasi sama repolarisasi. Depolarisasi pertama terjadi saat si selnya memiliki tegangan negatif 60 milivolt sampai negatif 55 milivolt. Apa yang terbuka? Apa yang terjadi di situ? Terbukanya HCN. Terus yang kedua adalah dari negatif 55 sampai negatif 40, HCN tertutup, terus ini yang terbuka. T-type. T-type tuh transient alias terbukanya hanya sementara. Maksud dari transient tuh. Type tuh. Terus dari negatif 40 sampai positif 40 itu yang transient tertutup, yang L-type atau long type. Long type karena terbukanya lebih panjang masa terbukanya. Itu yang terbuka. Dan ini sebagai tambahan threshold potensialnya negatif 40 atau kayak potensial ambang batas. Karena kan ini mencetus potensial aksi ya. Potensial aksi kan butuh butuh threshold gitu. Potensial aksi itu harus tegangannya harus mencapai threshold atau ambang batas baru bisa terjadi potensial aksi. Nah, si ambang batasnya itu di negatif 40 untuk sel nodal. Lalu selanjutnya setelah itu ya langsung repolarisasi aja sih. Langsung tertutup gitu si L-type. Jadi si L-type-nya cuma kerja sampai positif 40, habis itu L-type-nya tertutup cara sendirinya dan yang terbuka itu kalium channel untuk mengembalikan eh, si tegangannya sampai ke negatif lagi gitu. Untuk selanjutnya dari sel kontraktil bagian-bagiannya sama lah ya kayak sel nodal kecuali HCN. Yang punya HCN cuman sel nodal doang. Kalau misalkan sel kontraktil punya HCN ya gak mungkin sih. Udah terciptanya seperti itu. Nah, sama kayak sel nodal dengan tambahan ada natrium fast channel, ada Ca
kalsium pump, ada NCX. NCX juga sebenarnya kalsium pump sih. Natrium, kalsium antiporter. eh, NCX tuh. Terus selayaknya sel-sel otot yang memiliki fungsi untuk kontraksi, ada juga unit fungsional dari sel otot pada umumnya itu sarkomer dan ada juga penyimpanan dari kalsiumnya retikulum sarkoplasma. Untuk di sarkomernya sama lah ya, ada aktin, miosin, troponin, ada CIA yang tadi udah dibahas. Kalau troponin A itu dapat terfosforilasi karena kafein dan aktivitasnya menurun gitu. Nah, ini di retikulum sarkoplasmanya cukup unik yaitu ada serka, PLB sama RIR-nya tipe 2. Kalau misalkan di otot rangka kalau nggak salah RIR-nya satu deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya RIR satu, ryanodin tipe satu. Ini fosfolamban dan ini serka gitu. Nah, prosesnya apa? Ini beda-beda ya di beda buku bisa jadi nomor fasenya beda gitu. Ada yang nggak masuk, ada yang masuk, ada yang ini disebutnya fase satu. Tapi aku menganut kepercayaan yang sudah aku tulis di sini. Ada fase nol itu depolarisasi cepat saat terbukanya natrium fast channel, terus ada juga fase satu repolarisasi awal, itu saat si Na fast channel terbuka, Na fast channel tertutup dan K channel terbuka, terus ada juga fase 2 plato, ini yang rata-rata terbukanya L type channel dan terbukanya RYR. Nah, berarti kenapa bisa terjadi plato itu si ototnya mulai kontraksi. Nah, kenapa? Ini terbukanya RYR. RYR tuh kayak tanda kalau otot, bukan tanda kalau retikulum sarkoplasma terbuka. Karena RYR tuh kayak pintunya retikulum sarkoplasma gitu. Terus kalsium siapa? Kalsium tuh orangnya kayak kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma lewat RYR. Nah, ini lagi kontraksi nih. Kenapa bisa plato? Kenapa bisa terus berada di 0 milivolt? Lalu setelah itu ada repolarisasi cepat sampai negatif 90 milivolt. Nah, si K-channelnya terus terbuka, terus L-tab dan RYR mulai tertutup. Berarti ini si ototnya mulai relaksasi. Iya gak sih? Ya, mulai relaksasi. Terus fase 4 resting membrane potensial. Nah, ini keterangannya dari negatif 60 sama negatif 70 itu terdapat aliran muatan listrik melalui intercalated disk dari sel-sel sekitarnya. Yang ini gak masuk apa-apa. Jadi kayak ini kan resting membran potensialnya di negatif 90, tapi ini fase nolnya tiba-tiba di negatif 70. Itu depolarisasi sebanyak 20 milivolt itu dari mana? Dari intercalated disk. Ini makanya aku dari awal bahas hal ini. Jadi antara sel-sel jantung itu kan terhubung semuanya sama intercalated disk. Di intercalated disk tuh ada gap junction. Gap junction tuh memungkinkan untuk suatu muatan langsung masuk ke sel sekitarnya gitu. Jadi si muatan tersebut gak perlu keluar masuk sel, tapi langsung aja ada pintu, ada kayak jalur lah rahasia yang bisa langsung menghubungkan antara satu sel dengan sel sebelahnya. Jadinya kayak muatannya sharing gitu sama sel sebelahnya. Nah, yang ngasih muatan dari negatif 90 sampai negatif 70 tuh siapa? Si ini, si sel nodal. Begitu. Makanya disebutnya pacemaker jantung karena yang ngasih itulah ngasih jantung pace-nya apa sih ritmenya. Ya sekian sih penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya atau ingin merasa lebih jelas bisa dibuka supporting slides-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya langsung chat aja lah ya boleh. Dah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rel, udah Rel. Rel, udah Rel. Matiin Rel. Udah. Gimana cara ini ya? Eh, ini